Kenapa Pak Muldoko yang dipilih? Ya. Karena pertama, kita berpikir Pak Muldoko jenderal bintang 4 yang bisa menghadapi Pak SBY. Yang sama-sama bintang 4. Yang sama-sama bintang 4. Tidak pernah KSP Muldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti itu. Jadi tidak ada hak apapun bagi KSP Muldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Muldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat. Iya, betul. Ya karena pengelolaan partai kemudian bergeser. Dari pengelolaan transparan, akuntabel, demokratis, bergeser ke sewenang-wenangan. Bergeser menjadi munculnya pungutan-pungutan ke daerah. Jadi ketika kader mau maju, misalnya pilkada, itu karena kader ini tidak mampu membayar mahal lebih tinggi dari yang lain, maka dia tidak bisa maju. Jadi masuklah kader-kader yang bukan kader. Jadi kalau kita lihat daftar pilkada kemarin, banyak kader yang di luar Demokrat yang mencalon jadi bupati, yang mencalon jadi wali kota, yang mencalon jadi wakil. Sementara kadernya sendiri tidak bisa mencalon. Kenapa? Karena tidak mampu bayar mahar. KLB ini menjadi jalan bagi kawan-kawan kader-kader di daerah untuk segera bangkit dari keterzoliman mereka. Di mana terzolimnya? Adinda saya Hinca dengan Pak SBY menandatangani PO yang mewajibkan semua kader anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 kabupaten kota untuk memberikan setoran langsung ke Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. Apa yang disampaikan Bung Dahlan Rizal itu saya tolak. Kesempatan ini saya luruskan soal karena ini sudah disampaikan. Di dalam undang-undang partai politik, seluruh kader itu punya kewajiban juga bayar iuran. Jadi jangan main tuduh-tuduh begitu, karena saya yang bikin itu. Yang kedua, KLB ini meskipun sudah selesai, kita pastikan tidak memenuhi syarat dua sekaligus. Syarat formalnya maupun syarat materialnya. KLB ini memilih Pak Muldoko secara aklamasi. Sebetulnya itu salah. Pak Muldoko terpilih berdasarkan suara terbanyak ketika dua pasang calon maju, yaitu Marzuki Ali dan Pak Muldoko. Marzuki Ali sudah ada langsung di tempat untuk bertanding dengan Pak Muldoko sebagai pilihan alternatif bagi kader. Kenapa Pak Muldoko yang dipilih? Ya. Karena pertama, kita berpikir Pak Muldoko jenderal bintang 4 yang bisa menghadapi Pak SBY. Yang sama-sama bintang 4. Yang sama-sama bintang 4. Tidak pernah KSP Muldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti itu. Jadi tidak ada hak apapun bagi KSP Muldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Muldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat. Karena elektabilitas Partai Demokrat ini kan terjun bebas. Sejak dipimpin oleh Pak SBY. Ketika dipimpin oleh Pak Adi Utomo itu masih 20,4%. Ketika udah dipimpin oleh Pak SBY, udah turun jadi 10%, lalu turun lagi jadi 7%, gitu kan? Nah, nggak bisa itu dikait-kaitkan dengan eranya Mas Anas misalnya, karena kasus korupsi yang diberitakan. Itu kan kejadiannya tahun 2013. Iya. Tapi kan pemilu ini kan berapa tahun, 10 tahun kemudian. Iya. Karena turunnya elektabilitas ini, tentu para pendiri partai ingin mencari tokoh yang kira-kira bisa menaikkan elektabilitas partai kembali. Maka pilihannya jatuh ke Pak Muldoko. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden KSP Muldoko dan Joni Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli terkait kisruh Partai Demokrat. Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 150G 2021 Petun JKT, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Majelis Hakim menolak gugatan Muldoko dan Joni karena PT UN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Soelva, menyatakan putusan tersebut menunjukkan integritas, objektivitas, dan keadilan. Ia pun menilai,
keputusan tepat dan sudah diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh. Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PT UN yang telah menunjukkan integritas, bersikap objektif dan adil dengan menolak gugatan Muldoko, kata Hamdan. Hamdan berkata, putusan PT UN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Yasona menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat tepat secara hukum. Menurutnya, putusan PT UN Jakarta itu juga semakin membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara. Hamdan melanjutkan, pihaknya selanjutnya akan berkonsentrasi menghadapi gugatan pendukung Muldoko yang menuntut membatalkan 2 SK Menkumham terkait hasil Kongres 5 Partai Demokrat 2020. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 154G 2021 Petun JKT di PT UN Jakarta. Kami berharap putusan PT UN ini, dan sebelumnya penolakan Mahkamah Agung atas uji material ADART Partai Demokrat, bisa menjadi rujukan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara nomor 154 yang tengah melaju dalam proses hukum serupa di PT UN Jakarta, tutur Hamdan. Sebelumnya, juru bicara Demokrat kubu Muldoko, Muhammad Rahmat mengatakan, pihaknya menghormati putusan MA yang menolak gugatan dari tim kuasa hukum Yusril Ihsa Mahendra. Kami bersyukur terhadap putusan MA, karena dengan ditolaknya Judicial Review ADART Partai Demokrat tahun 2020 tersebut, maka gugatan kami Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang, nomor 150 di PT UN Jakarta menjadi semakin kuat, kata Rahmat, Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Menurut Rahmat, jika uji materi sempat dikabulkan MA, maka peluang kubu AHY memperbaiki ADART di KLB menjadi terbuka. Ia juga meyakini gugatan mereka di PT UN menjadi makin kuat, dan peluang kubu AHY untuk melakukan perbaikan ADART menjadi tertutup. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden KSP Muldoko dan Joni Allen Marbun terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli terkait kisruh Partai Demokrat. Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 150G 2021 Petun JKT, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Majelis Hakim menolak gugatan Muldoko dan Joni, karena PT UN tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang menyangkut internal partai politik. Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Soelva, menyatakan putusan tersebut menunjukkan integritas, objektivitas, dan keadilan. Ia pun menilai, keputusan tepat dan sudah diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh. Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PT UN yang telah menunjukkan integritas, bersikap objektif dan adil dengan menolak gugatan Muldoko, kata Hamdan. Hamdan berkata, putusan PT UN tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa keputusan Yasona menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat tepat secara hukum.